Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang hasil akhir kelulusan ujian EPS Topik UBT Umum Sektor Perikanan tahun 2024. Nah, saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang telah lulus ujian umum sektor fishing. Dan yang belum lulus, jangan berkecil hati, tetap semangat. Tahun depan masih ada lagi ujian. Teman-teman harus bisa meningkatkan kemampuan bahasa Koreanya, harus lebih giat lagi. Jangan sampai sudah tidak lulus sekarang, nanti belajarnya males-malesan. Jangan, teman-teman. Bila perlu, targetkan tinggi. Kalau sekarang tidak lulus fishing, targetkan tahun depan bisa ikut manufaktur gitu, teman-teman. Jadi biar lebih semangat lagi. Nah, teman-teman, ini merupakan nilai yang sudah direkap oleh HRD Korea Selatan, dan HRD Korea Selatan tidak bisa mengintervensi nilai maupun kuota kelulusan dari pihak manapun. Jadi ini mutlak keputusan dari HRD Korea Selatan. Dan satu lagi, teman-teman, lulus ujian EPS Topik itu tidak menjamin kita bisa bekerja di Korea Selatan. Ini hanya salah satu syarat untuk bisa melamar bekerja di Korea Selatan. Jadi ini hanya sebagai syarat saja. Langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan yaitu mengurus berkas, kemudian cepat sending data. Nah, ketika sudah sending, nanti bikin akun IPS Topik. Nah, setelah itu tinggal dipantau saja di akun EPS-nya perkembangannya. Nanti datanya masuk ke dalam roster. Kalau sudah masuk ke dalam roster berarti berpeluang mendapatkan kontrak kerja atau SLC. Jadi sekali lagi, lulus bukan jaminan untuk bisa bekerja di Korea Selatan. Tapi peluangnya besar, teman-teman, karena data kita nanti kalau sudah disending akan masuk di roster dan akan disebarkan di perusahaan atau bos yang ada di Korea Selatan. Nah, teman-teman, jadi total kelulusannya yaitu 4.100 orang ya. Namun saya juga kaget ketika melihat perempuan ternyata banyak yang mendaftar fishing dan lulus, teman-teman. Jadi yang lulus di sektor fishing sampai dengan tahap akhir yaitu ada 35 orang. Nah, berarti kan sebelum kelulusan tahap akhir kan banyak tentunya yang mendaftar fishing. Dan itu ya saya tidak permasalahkan sih untuk perempuan mendaftar fishing, ya mudah-mudahan aja kuat dan mudah-mudahan tidak sama untuk penempatan kerjanya, tidak di penangkapan. Artinya hanya ada di misalkan pasar atau misalkan bagian packing dan lain-lain untuk yang perempuan. Karena kasihan kerja di fishing itu tantangannya jauh lebih berat daripada kerja di bidang manufaktur ataupun perkebunan. Itu menurut saya, teman-teman. Tapi tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan teman-teman di sana betah gitu, karena mau ke Korea Selatan kan teman-teman sendiri yang mau menginginkan gitu. Nah, jadi ini teman-teman, nilai KKM yaitu 96,4 setelah di ranking, teman-teman. Jadi ini nilai yang paling rendah. 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang yang nilainya KKM. Ini saya blok nih. Ini ada 4 orang. Nah, kemudian yang nilai tertingginya berapa sih? Ini dia nilainya. Nah, ini dia nilainya ya. 196,8 atas nama Mulyono Arif. Ini nilai yang paling tinggi ya. Jadi nilai yang paling tinggi 196,8 dan yang paling rendah itu 96,4. Tenang aja, teman-teman, jangan salah paham. Saya membuka data ini tidak ada tujuan apapun dan
sebenarnya nilai kelulusan ini nih nggak ngaruh lagi kalau posisi kitanya sudah di roster, teman-teman. Sama sekali nggak ngaruh. Yang nilainya kecil, yang nilainya sedang, yang nilainya tinggi itu peluangnya sama, teman-teman. Jadi nilai orang Korea tidak melihat ini 100% di angka nilai kelulusannya ya. Nah, kemudian di halaman selanjutnya yaitu ini, teman-teman. Jadi di video sebelumnya saya juga sudah membuat tentang kelulusan sektor phishing ya. Jadi di sektor phishing itu kuota aslinya yang diumumkan oleh HRD Korea Selatan ada 4.097 orang. Kemudian pelamarnya waktu itu 6.299 orang dan yang lulus ujian EPS topik tahap 1 yaitu 4.640 orang dan yang gugur pada waktu itu 1.659 orang. Sehingga kalau kuotanya di angka 4.097 orang, berarti yang gugur yaitu 5.403 orang. Nah, tapi ini ada tambahan, teman-teman. Nah, lumayan ada tambahan 3 orang. Jadi dari semula 4.097 menjadi 4.100 orang. Jadi ada tambahan 3 orang. Berarti yang gugur tadi pada saat ujian EPS topik pada saat ujian tes skill yaitu 540 orang. Nah, sebetulnya akan banyak lagi yang lulus kalau menurut saya, karena saya lihat saya baca informasinya itu di info-info ya, banyak sekali teman-teman yang tidak bisa ikut gitu atau salah jadwal, salah melihat jadwal. Jadi harusnya tes hari ini datangnya besok atau lusanya gitu, sehingga itu ya tidak bisa ikut tes skill ya, teman-teman. Dan banyak juga yang kemarin komen, Pak, saya tidak membawa sertifikat keahlian atau sertifikat BST-nya. Itu gimana kira-kira? Ngaruh nggak sama kelulusan? Saya bilang kalau diperbolehkan ikut tes, ya ikut tes aja. Lulus atau enggaknya terserah pihak HRD Korea Selatan. Nah, saya tanya lagi ke teman-teman, ada enggak yang nama-namanya di sini yang kemarin tidak membawa sertifikat keahlian dan lulus? Kalau ada, komen di bawah ya. Kalau ada yang tidak bawa sertifikat kemudian lulus, itu merupakan kebijakan ya. Kita harus bersyukur gitu. Artinya bukan gara-gara itu penyebab kita tidak lulus. Ya, mudah-mudahan tidak berpengaruh ya, karena sertifikat itu kan sebetulnya sudah diunggah atau diupload pada saat kita ikut ujian EPS topik. Nah, teman-teman, kenapa bisa ada tambahan? Dari sini jawabannya. Nah, ini teman-teman. Jadi, kalau misalkan kuotanya mengarah ke 4.097 orang, berarti sampai di sini saja. Tetapi itu kan ada tambahan 4.100 orang, berarti ada tambahan 3 orang, 1, 2, 3. Nah, cara ngitungnya begitu, teman-teman. Jadi kurang adil kan kalau misalkan hanya 1 orang doang yang dibawa gitu, yang ini doang gitu, untuk mencapai 4.097 orang. Maka yang 3-nya pun ikut ke bawah, teman-teman, karena nilainya sama. Nah, nih, nilai yang sama ikut lulus juga. Makanya ada tambahan 3 orang itu, yaitu dari 4.097 orang ke 4.100 orang. Berarti yang nilainya sama, KKM minimalnya sama, itu sama-sama juga berhak lulus. Nah, mungkin itu saja video dari saya, teman-teman. Sekali lagi, saya ucapkan selamat bagi yang sudah lulus dan yang belum lulus. Tetap bersemangat, jangan berkecil hati, belajarnya jangan tambah males, tapi jadikan ini sebagai motivasi untuk saya harus lulus tahun depan gitu. Sama aja, teman-teman, saya juga seperti itu pada tahun 2014. Awalnya tidak lulus karena memang mepet sekali waktu itu jam durasi belajarnya sama ujian. Tahun depan lagi saya targetkan lagi dan alhamdulillah lulus, teman-teman. Nah, itu saja pengalaman sharing dari saya. Dan oh ya, satu lagi,
nanti sendingnya usahakan di daerah bawah ya teman-teman untuk fishing ini. Kalau di Korea itu ada daerah atas, daerah tengah, dan daerah bawah. Kalau di daerah atas itu biasanya Gyeonggi-do itu daerah atas masuknya, di Ansan, di Seoul, di Incheon itu daerah atas. Kemudian di Gyeongsangbuk-do itu di tengah, ada di Daegu, ada di Gumi, ada di eh, Kimhae gitu teman-teman ya. Nah, kemudian ada di daerah bawah di Busan teman-teman, daerah Busan gitu, ada di daerah bawah. Nanya aja ke teman-teman yang sudah ada di Korea Selatan, sebetulnya sending juga tidak pengaruh besar ya, karena itu random, tapi ya ini untuk supaya ini aja lah peluangnya mudah-mudahan lebih besar kalau misalkan sendingnya di tempat-tempat tersebut, meskipun itu sama sekali tidak pengaruh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalau informasi ini bermanfaat, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar setiap kali saya mengupdate video muncul pemberitahuan atau notifikasi di handphone teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.